Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Gareti, kelas 94 dari Sekolah SMP 18 Medan. Hari ini saya akan meresensi novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini terbit di tahun 2005, penerbit Yogyakarta Benteng Pusaka. Tebal buku 529 halaman, ISBN 957 3062 797. Andrea Hirata lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1967. Ia adalah seorang novelis Indonesia dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Dan pada saat kecil, orang tuanya mengubah namanya sebanyak 7 kali loh. Dan akhirnya namanya adalah Andrea dan nama Hirata diberikan oleh ibunya. Pada saat kecil, ia tumbuh di keluarga yang miskin, tidak jauh dari tambang timah milik pemerintah. Andrea Hirata memulai pendidikan tingginya di Universitas Indonesia di bidang ekonomi. Walaupun dia tumbuh di keluarga miskin, ia mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa. Dan akhirnya ia meliris novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan pada tahun 2005. Menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Muhammad Judullah, Syahdan, Ucai, Borek, dan Trapani. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama pada kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP dan menyebutkan diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada akhir cerita, anggotanya bertambah 1 anak perempuan yang bernama Flo. Ia adalah murid pindahan. Keterbatasan yang ada bahkan membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan cerita ini terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jika tidak mencapai 10 siswa, tetapi baru 9 siswa yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi, ketika Pak Harfan sang kepala sekolah berpidato, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Kisah mereka telah dimulai. Kisah mereka dimulai dari tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan diri mereka yang luar biasa, di mana Akil yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan nama oleh guru mereka, yaitu Bu Mus. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah, dan ditemukannya bakat luar biasa dari Mahar, dan juga pengalaman cinta pertama Ikal. Tokoh yang muncul dalam novel. 1. Ikal, yang selalu menjadi peringkat kedua. Ia memiliki teman sebangku yang bernama Lintang, yang merupakan anak terpintar dalam Laskar Pelangi. Ikal berniat untuk sastra, terlihat dari kesehariannya yang senang menulis puisi. Kedua, Lintang. Ayahnya bekerja sebagai nelayan miskin yang tidak memiliki perahu dan harus menanggung kehidupan 14 jiwa anggota keluarganya. Lintang telah menunjukkan minat besar untuk bersekolah semenjak hari pertama berada di sekolah. Lintang sangat aktif di dalam kelas dan memiliki cita-cita sebagai ahli matematika. Dan kita bisa gambarkan sosok Lintang yang begitu berambisi mencapai cita-cita yang ia inginkan, walaupun penuh rintangan yang ia hadapi. Namun semangat tak pernah patah. Belum lagi beban keluarga yang harus ia hadapi tidak membuat sosok Lintang putus asa dan putus harapan. Dan di zaman modern ini, fasilitas sudah ada dan lengkap, tetapi kami kurang pandai mensyukurinya dibanding dengan sosok Lintang. Dari itu, hai generasi muda, generasi penerus bangsa, mari kita bangkit menyongsong hari esok dengan penuh semangat menuju masa depan yang cerah. Walau dalam situasi kondisi saat ini pembelajaran secara online. Ketiga, Sahara, satu-satunya gadis dalam Laskar Pelangi. Keempat, Mahar,
Pria tampan bertubuh kurus ini memiliki bakat dan minat besar pada seni. Kelima, Akio adalah keturunan Tionghoa. Ia pengikut setia Mahar. Keenam, Syahdan, anak nelayan yang ceria ini tidak pernah menonjol. Ketujuh, Kucai, ketua kelas sepanjang generasi sekolah Laskar Pelangi. Kedelapan, Borek, ia adalah pria besar maco. Kesembilan, Tripani, pria tampan yang pandai dan baik hati. Kesepuluh, Harun, pria yang memiliki keterbatasan mental. Tokoh lain dalam novel. 1. Bu Muslimah, dia adalah ibunda bagi Laskar Pelangi. Wanita lembut ini adalah pengajar pertama Laskar Pelangi dan merupakan guru yang paling berharga bagi mereka. Kedua, Pak Harfan, dia adalah kepala sekolah dari sekolah Muhammadiyah. Ketiga, Flo, seorang anak tomboy yang berasal dari keluarga kaya. Keempat, Aling, cinta pertama Ikal yang merupakan saudara sepupu Akio. Kelemahan dalam novel. Kelemahannya yaitu penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat si pembaca kurang nyaman dalam membaca. Apalagi glosarium diletakkan di bagian belakang novel. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah ini. Selain itu, imajinasi pembaca bisa terhambat jika mereka tak memahami istilah-istilah tersebut. Dalam alur yang tidak jelas, tidak seperti Harry Potter dan ayat-ayat cinta dengan alur yang diikuti. Cerita-cerita dalam Laskar Pelangi waktunya bolak-balik sehingga membingungkan si pembaca. Apalagi tidak disebutkan kapan tahun berapa tiap-tiap peristiwa itu terjadi. Kelebihan dalam cerita. Kelebihan buku ini menceritakan tentang persahabatan dan kesetiakawanan yang erat dan juga mencakup pentingnya pendidikan yang begitu mendalam serta kisah yang mengharukan. Ambisius mereka sangat besar, walau kondisi bangunan yang tidak layak, tetapi mereka didukung oleh Bu Muslimah. Dengan keterbatasan mereka dan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka tidak membedakan satu sama lain. Saran dalam cerita. Penggunaan nama-nama ilmiah dikurangi agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya, serta menyebutkan tahun di tiap peristiwa yang terjadi agar tidak membuat si pembaca bingung dengan alurnya. Dengan keterbatasan mereka dan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka tidak membedakan satu sama lain. Saran dalam cerita. Penggunaan nama-nama ilmiah dikurangi agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya, serta menyebutkan tahun di tiap peristiwa yang terjadi agar tidak membuat si pembaca bingung dengan alurnya. Demikian resensi novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sekian dan terima kasih.